Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka temui Megawati di Tuku Umar. Masa pandemi corona, ekonomi Indonesia di kuartal kedua menurun hingga minus 5,32%. Ledakan dahsyat di Lebanon, satu warga negara Indonesia terluka. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ayu Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kuartal 2 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32% year on year. Dan kota Beirut, Lebanon diguncang 2 ledakan dahsyat Selasa sore waktu setempat. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua 2020 mengalami kontraksi 5,32%. Angka ini lebih dalam dari perkiraan pemerintah yang berkisar minus 4,3%. Kepala BPS Suharyanto mengungkapkan jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2020, maka ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus 4,19%. Sementara itu secara kumulatif pada semester 1 2020, pertumbuhan hanya mencapai 1,26%. Menurut Suharyanto, efek pandemi COVID-19 dari masalah kesehatan hingga merembet ke masalah sosial dan ekonomi membuat ekonomi semakin terpukul. Dalam semua komponen penyumbang PDB, semua sektor mengalami kontraksi sangat dalam, kecuali pertanian yang masih tumbuh positif. Rilis BPS mengenai pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun 2020. Jadi sekali lagi, perekonomian Indonesia pada triwulan kedua 2020 secara Y on Y dibandingkan dengan triwulan kedua 2019 mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Kalau kita bandingkan dengan triwulan 1 tahun 2020, Q2Q, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua ini juga mengalami kontraksi minus 4,19%, sementara kumulatifnya semester 1 2020 terhadap semester 1 tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26%. Pada kuartal 2 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% dan kuartal pertama 2020 mencapai 2,97%. Pandemi COVID-19 juga menimbulkan goncangan ekonomi yang mengarah pada resesi global. Ekonomi beberapa mitra dagang Indonesia terkontraksi sebagai akibat pembatasan aktivitas penduduk untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Tiongkok pada kuartal kedua 2019 mencapai 6,2%, kuartal pertama 2020 minus 6,8%, dan kuartal kedua 2020 mencapai 3,2%. Amerika Serikat pada kuartal kedua 2019 mencapai 2%, kuartal pertama 2020 0,03%, dan kuartal kedua 2020 mencapai minus 9,5%. Singapura pada kuartal kedua 2019 mencapai 0,2%, kuartal pertama 2020 minus 0,3%, dan kuartal kedua 2020 mencapai minus 12,6%. Korea Selatan pada kuartal kedua mencapai minus 2,9%. Sementara Vietnam pertumbuhan ekonominya belum minus di kuartal kedua tahun ini. Sementara itu, Hong Kong pada kuartal kedua 2019 mencapai 0,4%. Kuartal pertama 2020 minus 9,1% dan kuartal kedua 2020 mencapai 9,0%. Uni Eropa pertumbuhan ekonominya jatuh cukup dalam mencapai minus 14,4%. Tim Liputan iNews melaporkan. Kota Beirut, Lebanon diguncang 2 ledakan dahsyat Selasa sore waktu setempat. Api berkobar dan asap tebal membumbung di udara. Bahkan suara ledakan terdengar hingga negara tetangga. Penduduk Beirut pun panik dan berhamburan. Akibat ledakan ini, sejumlah bangunan hancur, gedung-gedung di sekitarnya pun berguncang. Hampir 100 orang meninggal dunia, sementara lebih dari 4.000 orang terluka. Salah seorang warga negara Indonesia menjadi korban luka dan telah ditangani. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan 2 ledakan di Beirut diduga merupakan serangan.
Well, it would seem like it based on the explosion. I've met with some of our great generals, and they just seemed to feel that this was not some kind of a manufacturing explosion type of event. This was seems to be, according to them, they would know better than I would, but they seem to think it was a attack. It was a bomb of some kind, yes. Ledakan berasal dari ribuan ton amonium nitrat yang tersimpan di gudang sekitar pelabuhan. Pemerintah setempat menyatakan Beirut sebagai zona bencana dengan terus menggelar penyelidikan untuk mengungkap pihak yang paling bertanggung jawab atas insiden ini. Pasca dua ledakan besar mengguncang Beirut, Lebanon pada Selasa sore, ratusan orang tewas, sementara ribuan lainnya luka-luka. Warga dan petugas terus berusaha mengevakuasi korban luka ke rumah sakit. Petugas Palang Merah Lebanon mengatakan ratusan korban tewas dan juga ribuan orang terluka akibat ledakan. Warga berusaha mengungsikan ratusan korban luka akibat ledakan dahsyat tersebut ke rumah sakit. Sedangkan petugas terus berusaha mengevakuasi korban yang tewas tertimpa reruntuhan gedung. Puluhan ambulans pun berdatangan untuk mengevakuasi korban luka dan pihak rumah sakit terus membutuhkan donor darah. Hingga kini belum diketahui penyebab ledakan tersebut. Setelah heboh dengan obat COVID-19, Hadi kini mengaku obat racikannya dipesan oleh Ratu Elizabeth. Menurut Hadi, Ratu Inggris itu memesan hingga 5.000 botol. Dalam konferensi persnya di Bogor, Jawa Barat, Hadi Pranoto menjelaskan bahwa obat COVID-19 hasil risetnya bisa meningkatkan daya tahan tubuh serta menyembuhkan corona. Hadi mengaku akan membagikan temuannya ini kepada semua warga yang membutuhkan, terutama pasien COVID-19. Bahkan Hadi mengaku obat COVID ini telah dikirim ke Inggris untuk memenuhi pesanan Ratu Elizabeth. Bagi yang tidak mampu boleh minta ke saya. Kalau dijual berapa? Saya belum pernah ngejual dan saya tidak pernah mengasih harga. Saya memberikan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan ini. Sudah dibawa keluar? Boleh? Nggak pernah ada yang coba? Oh boleh. Saya pernah kirim 5.000 botol ke British. Ratu Elizabeth minta untuk pengobatan keluarganya. Dan alhamdulillah mereka semuanya sembuh. Namanya apa? Ini antibody COVID-19 namanya. Polisi akan periksa Mu'annas Alaidit, CEO Cyber Indonesia yang melaporkan musisi Anji dan Hadi Pranoto atas dugaan penyebaran berita bohong terkait klaim penemuan obat COVID-19. Polisi juga akan memeriksa Anji dan Hadi dalam waktu dekat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad di Polda Metro Jaya. Mahathir, apa perkembangan pemeriksaan pelapor Anji dan Hadi Pranoto? Pada sore hari ini dari Mu'annas Alaidit selaku Ketua Umum Cyber Indonesia ini sudah hadir di Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan untuk mengetahui informasi lanjut saya sudah bersama dan sedang melakukan sesi doorstop bersama awak media lainnya. Langsung saja saya akan tunjuk kepada Abel dan April. Padahal kalau kita tahu misalnya mekanisme hukum yang ada, bahwa laporan balik itu kalau secara pidana baru bisa dilakukan ketika kemudian laporan yang kita sampaikan itu dinyatakan tidak terbukti misalnya oleh pengadilan. Bagaimana menyatakan tidak terbukti, bagaimana dianggap misalnya dia bilang bahwa itu tidak benar dan sebagainya. Sementara dia sendiri belum melakukan pemeriksaan, belum dilakukan klarifikasi dan sebagainya. Jadi bagi saya itu terlalu jauh. Tuntutan 145 triliun terhadap diri saya itu sebagai pelapor, ingat bahwa kita melaporkan ini bukan karena pendapat saya pribadi, enggak. Karena ID juga mengecam pendapat itu, bahkan Menteri Kesehatan juga menentang itu. Gitu. Artinya kalau tuduhan itu kemudian hanya disangkakan kepada saya, itu juga sebetulnya keliru. Jadi saya lebih melihat bahwa tuntutan yang nilainya bombastis itu hanya sekedar pengalian isu aja dari persoalan pokoknya yang saat ini dituduhkan kepada yang bersangkutan. Itu. Bang, katanya ada dua orang saksi. Siapa saja Bang latar belakang saksi? Saksi yang kita ajukan hari ini ada Aulia Fahmi. Nah, ada satu lagi nih Hussein Siap. Nanti juga akan jadi saksi. Latar belakangnya apa Bang? Iya, mereka ini yang melihat konten itu. Jadi yang melihat konten, kebetulan ini juga penggiat media sosial, kemudian ahli yang saksi satu rekan juga
merupakan pegiat media sosial. Jadi dia tahu bahwa konten itu ada, tersebar, dan kemudian dia melihat wawancara inti dan isi percakapan itu. Nah, intinya cuma memastikan dan membenarkan saja. Tapi kalau kemudian misalnya soal bantahan yang ilmiah, itu kan saya pikir nanti kewenangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan kan terhadap pihak-pihak terkait kan, termasuk dokter, menteri kesehatan, ahli ya segala macam yang kemudian berhubungan dengan laporan yang disangkakan gitu. Jadi laporan hari ini terkait apa nih Pak? Ya hari ini kebetulan ya penambahan aja, melengkapi pemeriksaan. Nah kebetulan kita sudah bawa saksi, kemarin ada kita sudah diperiksa sebetulnya tapi agak kurang. Nah termaksud ada minta waktu kita untuk mengajukan beberapa bukti tambahan yang tadi kita sampaikan. Gitu loh, diantaranya ada tadi penjualan dengan nilai 275.000 itu di Tokopedia. Kita dicek juga apakah betul itu atas nama Hadi Pranoto. Gitu, karena kalau kemudian itu benar ya berarti jelas bahwa modusnya konten itu dibuat hanya sebagai penjualan produk gitu loh sebetulnya, menawarkan produk dengan modus penemuan gitu kan, obat. Nah indikasinya banyak saya kira, termasuk ya tadi itu ada upaya memasukkan identitas dengan menyebut istilah profesor padahal dia tidak punya latar belakang dan rekam jejak apapun dalam akademiknya itu. Baik, baik, terima kasih. Ya, itu tadi Abe dan April pembincangan dari Ketua Umum Cyber Indonesia Maulana Sailidit, dan saat ini Maulana Sailidit akan langsung masuk ke dalam dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan akan langsung melakukan laporannya yang kemarin sudah disampaikan tanggal 3 Agustus, dan nantinya untuk langkah selanjutnya adalah setiap datang hari ini untuk menjadi saksi, dan nanti pada saat selesai kami akan mengabarkan kepada Anda seperti apa proses yang sudah dilakukan oleh Maulana Sailidit. Kembali ke Abe dan April. Terima kasih Mahathir Mohamad melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Hadi Pranoto siap melapor balik ke polisi usai dirinya dilaporkan oleh organisasi Cyber Indonesia. Hadi akan melapor terkait pencemaran nama baik dan meminta ganti rugi 140 triliun rupiah. Berikut kami tayangkan kembali pernyataan Hadi Pranoto dalam program Dialog Sore Rabu kemarin. Terima kasih kepada saudaraku yang melaporkan saya kepada pihak kepolisian. Dan saya terima kasih mendapatkan teguran dalam hal ini. Saya dalam hal ini ingin menanyakan konten hoax atau berita bohong yang saya sampaikan itu yang mana itu ya. Herbal yang saya sampaikan adalah herbal yang ada pada saya, kemudian pasien yang saya terapi dengan herbal itu ada dan sembuh. Kemudian juga banyak masyarakat yang ikut merasakan dampak baik dari herbal yang kita produksi. Jadi kalau dilihat konten bohong itu yang di mana konten bohongnya itu ya. Makanya saya juga belum tahu. Makanya tim lawyer saya lagi mempelajari tim untuk segera menyusun dan secepatnya. Kalau ini memang ada unsur pencemaran nama baik dan mendilegitimasi hasil karya saya akan segera melaporkan ke pihak yang berwajib kepada Polda Metro Jaya, dan kemudian saya secara pribadi dan tim riset akan meminta ganti rugi material dan imaterial 10 miliar US dollar. Nama Hadi Pranoto tiba-tiba muncul dengan ramuan herbal yang diklaim terbukti sembuhkan corona dalam 3 hari. Namun klaim Hadi dibantah Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Obat buatan Hadi dinyatakan ilegal dan bukan untuk penyakit COVID-19. Herbal yang kita punya ini bisa membunuh dan menetralisir COVID-19. Ini ancaman pidananya ini 10 tahun loh. Ini nggak main-main. Bisa langsung ditahan pelakunya, bisa langsung ditangkap. Satu lagi. Ini ya. Hadi Pranoto begitu percaya ramuan herbalnya bisa sembuhkan orang terkena corona dalam hitungan 3 hari. Racikannya tak terlalu sulit, karena semua bahan tumbuhan Indonesia. Sirsak, manggis, kelapa, dan gula aren tinggal diminum sesuai takaran, corona ia anggap akan lenyap. Ramuan herbal Hadi jadi viral setelah ia diwawancarai musisi terkenal Anji di media sosial. Karena viral, Hadi mulai menuai badai. Ikatan Dokter Indonesia Keki Berat meminta polisi segera menangkapnya.
Demikian pula dengan salah satu kelompok bernama Cyber Indonesia yang tegas melaporkan Hadi Pranoto satu paket dengan musisi Anji ke Polda Metro Jaya karena dianggap menyebarkan kebohongan. Kan ada dugaan masalah berita bohong kan yang disampaikan oleh si narsum ini, interview si profesor ini. Nah kemudian disebarkan. Penyebaran itu dilarang undang-undang ITE. Itu ada di pasal 28, makanya kita laporkan. Ada pasal 14, 15, ini ancaman pidananya ini 10 tahun loh. Ini nggak main-main. Bisa langsung ditahan pelakunya, bisa langsung ditangkap. Tapi Hadi membantah mengaku sebagai dokter, tidak pula menebar kebohongan, bahkan menurutnya sudah banyak orang yang mengakui khasiat ramuannya. Hadi mengklaim sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Namun BPOM membantahnya. Menurut BPOM, obat bantuan Hadi ilegal dan tidak bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit COVID-19. Kalau dengan izin edar yang disebutkan dan sudah ditelusuri oleh Badan POM dan dengan nama Bionuswa, ya, itu adalah sebetulnya pada saat dulu didaftarkan di Badan POM dulu, artinya sekarang sebetulnya sebelum ini mencuat melalui viral pun produk tersebut sebenarnya izin edarnya itu sudah ditarik, jadi izin edarnya sudah tidak berlaku lagi. Hingga saat ini dunia belum juga punya obat ampuh corona termasuk Indonesia. Uji klinis vaksin sedang digenjot agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Di Indonesia, Bio Farma bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran baru tahap membuka pendaftaran hampir 2.000 relawan uji klinis. Vaksin datang dari Cina, merek Sinovac. Vaksin Sinovac satu dari 25 vaksin di dunia yang sudah masuk uji klinis ke manusia. Uji klinis melihat sejauh mana vaksin ampuh dan tidak membahayakan. Sebelum akhirnya masuk tahap akhir stempel persetujuan untuk disebarluaskan. Meski demikian, tahapan uji klinis masih harus menunggu evaluasi dan butuh waktu. Banyak ahli memprediksi vaksin baru ada awal tahun depan. Tak tersalurkan ribuan bantuan sembako untuk warga terkena PHK akibat pandemi COVID-19 menumpuk di Stadion Patriot Bekasi. Kami kembali saat lagi untuk Anda.